Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai blended learning bersama saya, Farida Julinda. Tunggu sebentar, apa itu blended learning? Menurut Driscoll, pada tahun 2002, blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Tron, pada tahun 2013 mendefinisikan blended learning sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan yang ada di kelas. Kenapa harus blended learning? Untuk memahaminya, sebelumnya mari kita bahas dulu mengenai jenis-jenis pembelajaran yang ada di Indonesia. Yuk, diskusi hangat dan jangan beranjak. Pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai pengajar dan murid sebagai peserta didik yang dilakukan secara langsung di kelas, di lab, maupun di tempat pembelajaran lainnya. Dengan belajar tatap muka, peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan guru atau pendidik. Peserta didik bisa berdiskusi secara langsung dengan peserta didik lainnya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga penyampaian materi akan lebih jelas dan rinci. Selain itu, peserta didik akan lebih mudah bertanya jika ada kendala dalam proses belajar secara langsung kepada guru. Sayangnya, pembelajaran ini memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, waktu tidak fleksibel. Pengulangan penyampaian materi akan lebih sulit dilakukan jika ada peserta didik yang kurang paham dikarenakan waktu. Selanjutnya, pembelajaran online. Pembelajaran online adalah pembelajaran yang sering disebut dengan e-learning. Pembelajaran ini memungkinkan peserta didik untuk menyimak langsung penjelasan dari pendidik atau guru melalui siaran langsung dengan jaringan internet atau siaran ulangnya, atau bisa juga dengan e-modul yang mudah dibagikan melalui internet. Nah, adapun kelebihan dari pembelajaran online ini adalah peserta didik bisa mengakses pelajaran dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Jika ada pertanyaan, peserta didik bisa saja langsung menghubungi guru tanpa harus bertemu. Pembelajaran akan lebih fleksibel melalui grup atau kelompok belajar online dengan aplikasi tertentu. Aduh, sayangnya ada kelemahannya juga. Ternyata pembelajaran ini tergantung pada jaringan internet. Kemudian respon atas pertanyaan mungkin akan lama dikarenakan penerimaannya tidak langsung dibaca oleh guru. Ketika ujian tiba, peserta didik harus mempelajari kembali dan mengulang pembelajaran sebelumnya. Ternyata hal ini sering sekali membuat peserta didik bingung untuk memahaminya. Sehingga untuk solusinya, kita bisa menggunakan kegiatan lain seperti kegiatan praktek. Pembuatan kegiatan praktek harusnya berkaitan dengan materi-materi pelajaran yang telah disampaikan. Dalamnya berisi mengenai problem solving untuk anak-anak agar anak-anak mudah mengingat pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga pembelajaran akan lebih melekat diingat oleh peserta didik. Pembelajaran blended learning menggabungkan ketiga jenis pembelajaran tersebut ke dalam satu proses belajar, guna menutupi kekurangan pada pembelajaran lainnya. Pada pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat berinteraksi langsung dalam proses belajar mengajar. Peserta didik dapat bertanya dan berdiskusi tanpa takut menunggu balasan pesan seperti percakapan yang ada di internet. Kemudian, ketika peserta didik belum paham mengenai pembelajaran ketika ada di kelas, maka peserta didik dapat belajar lagi kapanpun dimanapun melalui siaran langsung atau web belajar dari pendidik. Dan ketika ada yang tidak paham, bisa ditanyakan kembali di pertemuan berikutnya. Dan dengan adanya kegiatan praktek, maka peserta didik akan lebih mengingat dan memahami maksud dari pembelajaran yang telah dilakukan. Bagaimana? Siap menerapkan pembelajaran blended learning? Selamat belajar dengan blended learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.